Apa yang dimaksud dengan spasial? Apakah Anda pernah mendengar istilah spasial? Untuk memudahkan Anda memahami tentang spasial, saya menyajikan sebuah peta sebaran kasus DBD di Kota Samarinda. Nah, inilah bentuk dari spasial. Nah, bagaimana cara membuat peta ini? Nah, peta ini harus dibuat dengan menggunakan dua data, yaitu data spasial dan data atribut. Data atribut merupakan data yang menjelaskan isi dari data spasial. Nah, contohnya pada peta ini merupakan peta sebaran demam berdarah. Data atributnya bisa seperti nama penderita, alamat penderita, usia penderita. Nah, jika menggunakan analisis non-spasial, biasanya para pengolah data hanya kemudian bisa menyajikan data dalam bentuk bagaimana hubungan kasus DBD dengan faktor-faktor lainnya, misalnya kondisi rumah atau misalnya perilaku dari penderita DBD, tidak mampu untuk menjelaskan sebaran DBD. Nah, itulah kemudian ada analisis spasial untuk mampu menganalisis sebuah fenomena yang tidak mampu dianalisis secara statistik. Makanya analisis spasial ini berguna untuk mengetahui sebuah kejadian dengan menggunakan peta atau menampilkannya dalam bentuk peta. Dalam sebuah data, untuk dikatakan sebagai data spasial, maka data tersebut harus dilengkapi dengan peta dasar dan titik koordinat. Untuk peta dasar biasanya banyak referensi yang bisa digunakan. Nah, untuk titik koordinat ini, data DBD yang tadi bisa diolah menjadi data spasial atau bisa dilakukan analisis spasial jika kemudian dilengkapi dengan titik koordinat letak dari penderita DBD tersebut. Nah, kemudian akan di-join atau digabungkan dengan data atributnya. Maka data tersebut dapat diolah menjadi data spasial. Jadi, untuk membuat peta sebaran DBD, maka dibutuhkan pertama peta dasarnya, kemudian titik koordinat dari alamat penderita DBD tersebut. Nah, dan ditambah dengan data atribut yang memberikan informasi terkait sebaran kasus DBD tersebut. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan peta dasar ini dan titik koordinat ini? Cara untuk mendapatkan peta dasar atau peta yang digunakan untuk analisis spasial dapat menggunakan penginderaan jauh atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan remote sensing atau disingkat biasanya dengan indrareja atau dalam hal ini penginderaan jauh. Secara teori, peta yang digunakan atau peta dasar yang digunakan dalam analisis spasial merupakan peta yang bereferensi atau peta tersebut ketika dihubungkan dengan titik koordinat, maka peta tersebut akan kemudian mampu membaca titik koordinat yang dimasukkan. Misalnya Anda masukkan sebaran DBD, maka titik koordinat pada sebaran DBD tersebut akan terbaca secara langsung pada peta dasar yang digunakan. Oleh karena itu, ketika Anda menggunakan sebuah peta dalam bentuk JPEG, maka dia harus didigitasi terlebih dahulu untuk kemudian mampu dibaca dalam aplikasi pengolah data spasial. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan peta dasar dengan metode penginderaan jauh atau infrareja ataupun remote sensing. Apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memadukan seni sekaligus teknologi dalam memperoleh suatu informasi tentang sebuah objek, baik itu gejala maupun fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Jadi, dalam penginderaan jauh,
dikenal istilah bagaimana kita kemudian mendapatkan sebuah informasi pada suatu objek tertentu atau fenomena tertentu. Nah, caranya adalah dengan kemudian mengambil gambar atau mengambil foto melalui udara. Dan ini dapat dilakukan dengan misalnya menggunakan pesawat ataupun wahana yang lainnya yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dari atas. Selain itu, remote sensing atau pengiraan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat, objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Jadi remote sensing atau pengiraan jauh kemudian melakukan pengambilan informasi dalam bentuk citra ataupun foto dengan kemudian menggunakan alat perekam yang dibawa oleh misalnya pesawat ataupun wahana lainnya dan tidak melakukan kontak langsung dengan objek atau fenomena tersebut. Menurut Campbell, pengiraan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Jadi, pengiraan jauh berupaya untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi di permukaan bumi, seperti misalnya kondisi lahan, dalam hal ini topografinya atau penggunaan lahannya, dan juga kondisi air, seperti misalnya terjadinya pencemaran pada suatu perairan seperti sungai dan yang lainnya. Dan kemudian diambil melalui sensor dalam bentuk dan hasilnya dalam bentuk citra atau foto yang diperoleh dari jarak jauh. Menurut Nielsen dan Kiefer, remote sensing adalah ilmu atau teknik dan seni untuk mendapatkan informasi tentang objek, wilayah, gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek, wilayah, gejala yang sedang dikaji. Dan definisi ini hampir sama dengan definisi yang dijelaskan sebelumnya, yang dimana intinya adalah remote sensing atau pengiraan jauh adalah mengambil informasi tentang suatu objek atau fenomena dengan tidak berhubungan langsung dengan objek tersebut atau diambil dari jarak yang jauh dari objek tersebut dan kemudian yang dihasilkan citra ataupun foto yang kemudian akan digunakan dalam analisis spasial. Intinya, kemampuan teknologi pengiraan jauh dalam perolehan informasi yang luas tanpa bersinggungan langsung dengan objek atau fenomena yang direkam banyak dimanfaatkan dalam berbagai hal yang bersifat spasial dan kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai data yang mampu mendukung analisis spasial. Hingga saat ini, pengiraan jauh telah diaplikasikan untuk keperluan pengelolaan lingkungan, ekologi, degradasi lahan, bencana alam, hingga perubahan iklim, termasuk citra satelit ataupun foto udara yang didapatkan dapat kemudian dijadikan sebagai dasar untuk berbagai analisis. Dan citra satelit tersebut atau foto udara tersebut dapat kemudian dijadikan peta dasar untuk kemudian dipadukan dengan berbagai data yang didapatkan dari misalnya pengumpulan titik GPS tertentu atau berbagai fenomena-fenomena yang dikumpulkan untuk kemudian dimasukkan dalam suatu peta dasar. Dan tentunya ini kemudian dapat memudahkan dalam melakukan analisis spasial karena telah ada peta dasar yang didapatkan dari
citra satelit ataupun dari foto udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari remote sensing. Dalam penginderaan jauh atau remote sensing, banyak hal yang harus kemudian terpenuhi untuk bisa menghasilkan citra atau foto yang akan digunakan dalam analisis spasial. Yang pertama harus ada energi, dalam hal ini energi cahaya. Bentuknya seperti matahari, dan matahari ini merupakan elemen atau komponen yang sangat membantu sistem penginderaan jauh. Gelombang elektromagnetik yang ada di atmosfer maupun biosfer kemudian membantu sensor untuk bisa kemudian merekam objek yang ada di permukaan bumi atau objek yang kemudian ingin diambil untuk keperluan tertentu. Nah, sensor tersebut dibawa oleh wahana-wahana adalah kendaraan yang membawa sensor, yang kemudian sensor ini merekam setiap objek yang dilaluinya. Dan kemudian data rekamannya dalam bentuk citra akan kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam hal ini berbagai analisis spasial. Bisa bentuknya seperti misalnya peta yang digunakan nantinya akan menjadi peta dasar yang akan diberikan berbagai data spasial. Seperti misalnya peta sebaran demam berdarah. Peta dasarnya diambil dari citra satelit atau misalnya foto udara yang dijadikan sebagai peta dasar yang kemudian ditambahkan titik koordinat pasien DBD yang kemudian ditambah lagi data spasial lainnya dan ditambah data atribut sehingga dapat dihasilkan sebuah analisis yang akan membantu kebijakan pemerintah dalam hal penanganan DBD misalnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain atau pengaplikasian lain dalam remote sensing. Wahana atau kendaraan penginderaan jauh yang paling sering digunakan yaitu pesawat udara atau pesawat terbang. Karena penginderaan jauh atau remote sensing dengan menggunakan pesawat udara lebih mudah untuk dilakukan dan hasil citranya lumayan bagus. Meskipun dengan menggunakan satelit masih lebih bagus, tetapi untuk kemudian mendapatkan foto udara dengan mudah dan juga dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan objek yang akan kita kemudian ingin rekam, maka foto udara dengan menggunakan pesawat terbang lebih menjadi pilihan, sehingga hal ini kemudian memberikan banyak variasi data terkait foto udara pada suatu objek. Penginderaan jauh melalui satelit memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang diradiasikan dari matahari. Nah, penginderaan jauh dengan satelit ini sebenarnya hasil citranya lebih bagus dibandingkan pesawat udara. Tetapi tentu hal ini membutuhkan biaya yang cukup mahal dan tidak semua bisa melakukannya. Namun telah banyak berbagai data citra udara ataupun citra satelit yang dihasilkan dari berbagai lembaga yang itu merupakan hasil citra satelit. Nah, penginderaan jauh dilakukan dengan pesawat udara dan satelit dapat memberikan keuntungan antara lain pengadaan data relatif tepat, dan untuk pesawat udara lebih mudah untuk dilakukan dan lebih murah dibandingkan dengan citra satelit. Dan juga kita akan bisa melihat gambaran objek yang ada pada bumi dari data-data
foto udara atau citra satelit yang dilakukan. Dan saat ini telah banyak sekali data yang menyajikan hal tersebut. Tinggal kita pilih mana citra ataupun foto udara yang kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan kita lakukan. Komponen-komponen dalam penginderaan jauh merupakan serangkaian objek yang saling berkaitan dan bekerja sama secara terkoordinasi untuk melakukan penginderaan, sehingga kemudian dapat dihasilkan citra ataupun foto udara. Beberapa komponen dalam indrareja ataupun penginderaan jauh seperti sumber tenaga, dalam hal ini matahari, kemudian atmosfer, di mana di dalamnya ada gelombang elektromagnetik yang membantu nanti sensor dalam merekam objek yang menjadi tujuan pengambilan data pada objek tersebut. Kemudian objek di sini adalah benda atau fenomena yang ingin direkam. Kemudian sensor adalah alat yang digunakan untuk merekam, dan wahana adalah alat yang membawa sensor. Dan kita akan jelaskan lebih detail pada penjelasan selanjutnya. Komponen pertama dari penginderaan jauh atau indrareja, yang pertama yaitu sumber tenaga atau sumber energi. Sumber tenaga dalam proses indrareja terdiri atas tenaga alamiah dan tenaga buatan. Tenaga alamiah atau energi alamiah berasal dari sinar matahari, sedangkan tenaga buatan atau energi buatan berasal dari gelombang mikro, misalnya dari baterai atau blitz dan lain-lainnya. Fungsi dari energi atau tenaga yaitu menyinari objek permukaan bumi dan memantulkannya ke sensor yang diambil dari udara yang dibawa oleh wahana, seperti misalnya pesawat udara maupun wahana-wahana lainnya. Yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan komponen penting bagi sistem penginderaan jauh. Molekul gas yang terdapat di atmosfer dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik, sehingga sensor yang dibawa oleh wahana dapat kemudian merekam setiap objek yang ada di permukaan bumi. Yang berikutnya yaitu objek. Objek merupakan segala benda ataupun fenomena yang direkam oleh sensor. Objek mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra atau pada foto udara yang dihasilkan. Sedangkan objek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada citra ataupun foto udara. Contoh misalnya bebatuan atau misalnya contohnya batu gamping yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat lebih cerah daripada batu granit yang mempunyai daya pantul rendah jika diambil dari udara atau dilihat dari atas. Oleh karena itu, sinar matahari memiliki peranan penting dalam membantu sensor dalam merekam objek yang kemudian akan menghasilkan citra atau foto udara yang berkualitas. Komponen berikutnya yaitu sensor. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana atau kendaraan yang membawa sensor, baik pesawat maupun satelit. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Jenis yang pertama dari sensor yaitu yang sensor fotografik, yaitu sensor yang merekam objek melalui proses kimiawi yang dapat dipasang pada pesawat udara maupun satelit.
Sensor fotografik ini menghasilkan foto. Jadi jika sensor fotografik ini dipasang pada pesawat udara, maka menghasilkan citra foto atau dikenal dengan foto udara. Sedangkan jika dipasang pada satelit, menghasilkan citra satelit atau biasa disebut foto satelit. Adapun yang kedua yaitu sensor elektronik. Sensor elektronik ini merupakan sensor yang bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik yang direkam pada pita magnetik selanjutnya akan diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer. Jadi objek yang direkam pada sensor ini akan kemudian dirubah menjadi data digital sehingga dapat terbaca ketika kita melakukan pengolahan data spasial. Nah, sensor elektronik ini merupakan salah satu sensor yang dapat menghasilkan citra indrareja atau foto ataupun gambar yang kemudian dapat diolah dalam analisis spasial. Berikutnya yaitu wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data indraraja. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pemantulannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 meter sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Kemudian yang kedua, pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada satelit, yaitu wahana dengan ketinggian bisa mencapai lebih dari 900 km dan berada di atas permukaan bumi. Kita akan menjelaskan tentang manfaat dari penginderaan jauh atau indrareja. Data yang diperoleh melalui penginderaan jauh dapat digunakan di berbagai bidang, antara lain kependudukan, pemetaan fenomena tertentu, apakah di bidang kesehatan, geografi, maupun yang lainnya. Kemudian klimatologi, bisa juga di bidang meteorologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, penginderaan jauh atau data penginderaan jauh dapat juga diterapkan atau bahkan telah diterapkan di bidang militer dengan misalnya melacak suatu lokasi tertentu sehingga akan digunakan sebagai data untuk keamanan suatu negara atau wilayah. Selain itu, manfaat dari indrareja ataupun remote sensing yaitu citra yang dihasilkan atau foto udara yang dihasilkan mampu menampilkan objek dengan wujud dan letak yang akurat mirip aslinya. Jadi pada sebuah data ataupun citra satelit maupun foto udara, maka gambar tersebut merupakan gambar yang bereferensi, artinya sesuai dengan titik koordinatnya. Makanya ketika digunakan sebuah peta dasar, maka yang harus diperhatikan yang pertama adalah referensinya. Referensi dari gambar tersebut, dalam hal ini titik koordinatnya. Kemudian
Data ini cukup lengkap, jadi citra satelit memiliki data yang cukup lengkap dan dapat menjangkau wilayah yang luas dan bersifat permanen. Jadi dengan adanya remote sensing, maka kita akan dapat melihat berbagai fenomena yang ada pada suatu objek yang direkam ataupun yang diteliti. Selain itu, manfaat dari penginderaan jauh dapat dijadikan sebagai metode untuk melakukan pemetaan terkait wilayah bencana, pasca bencana maupun sebelum terjadinya bencana. Nah, semua ini kemudian dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dan juga pengambilan keputusan terkait program penanganan bencana. Terakhir, saya akan mencoba menjelaskan terkait contoh penggunaan spasial dalam menganalisis kejadian penyakit pada suatu wilayah. Di sini ada sebuah penelitian yang berjudul Analisis Spasial dan Temporal Kasus Tuberkulosis di Kota Yogyakarta pada tahun 2004. Nah, pada peta yang pertama ditampilkan tentang sebaran dari penderita tuberkulosis yang ada di Kecamatan Keraton, yang dimana pada titik merah ini merupakan penderita tuberkulosis dan kemudian tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Keraton dan juga yang ada di Kecamatan Mergangsan. Nah, berikutnya pada gambar yang kedua ini peneliti kemudian mencoba menampilkan data baru dengan menambahkan layar sungai. Jadi tadi hanya menampilkan layar titik koordinat dan juga peta dasarnya, yaitu peta dari kecamatan, kemudian menambahkan layarnya, layar dari sungai. Nah, peneliti mencoba melihat apakah ada hubungan kejadian tuberkulosis dengan letak tempat tinggal penderita dari sungai. Nah, kemudian setelah itu peneliti kemudian mencoba melakukan buffer zone, yaitu wilayah sungainya kemudian di buffer sekitar 0 sampai 100 meter dan ada juga sampai 250 meter dan sampai 500 meter. Jadi ingin dilihat berapa sih jumlah atau bagaimana sebaran dari penderita tuberkulosis dengan buffer radius tertentu dari sungai. Dan kemudian peneliti kemudian memperkecil skop dari tampilan petanya dengan menampilkan klaster kasus di bantaran Sungai Winongo, di mana penderita tuberkulosis atau kasus tuberkulosis terlihat berkerumun atau berada pada lokasi tertentu dan berada di sekitar bantaran Sungai Winongo. Setelah itu, peneliti juga menggambarkan lebih detail lagi, kemudian dengan tujuan yang sama, yaitu melihat sebaran tuberkulosis yang ada di sekitar pinggir Sungai Winongo.
Dan pada gambar yang terakhir ini hampir sama pada peta sebelumnya, yaitu klaster dari kasus tuberkulosis di sekitar bantaran sungai. Namun ini sungai yang ditampilkan yaitu sungai yang berbeda, yaitu Sungai Code, yang berbeda dengan peta sebelumnya, dan tujuannya sama, sebenarnya ingin melihat bagaimana sebaran dari tuberkulosis di sekitar bantaran sungai. Itulah tadi gambaran terkait bagaimana penggunaan data spasial di bidang kesehatan lingkungan ataupun di bidang kesehatan untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada suatu wilayah terkait misalnya kondisi kesehatan ataupun penyebaran suatu penyakit. Dan masih banyak lagi contoh terkait penggunaan data spasial dan data atributnya dalam hal untuk mengetahui sebaran suatu penyakit ataupun fenomena tertentu terkait status kesehatan, khususnya kesehatan lingkungan.